Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nica Herlinda dari kelas 2022A dengan NIM 015 akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dalam pengambilan keputusan kebijakan program Desa Wisata Berkelanjutan Banyuwangi tahun 2025. Analisis SWOT alternatif A, pengembangan infrastruktur fisik, strength atau kekuatan. Pembangunan infrastruktur fisik meningkatkan kenyamanan dan kemudahan wisatawan dalam mengunjungi Banyuwangi. Yang kedua, jalan, transportasi dan fasilitas umum yang tertata baik mendukung kelancaran mobilitas wisatawan. Yang ketiga, kondisi ini memperkuat citra Banyuwangi sebagai destinasi wisata modern, ramah dan kompetitif. Yang keempat, infrastruktur yang baik juga membuka peluang bagi investor pariwisata dan ekonomi kreatif. Weakness atau kelemahan. Proyek fisik memerlukan anggaran besar dan waktu pelaksanaan yang panjang sehingga dapat membebani pemerintahan daerah. Yang kedua, resiko keterlambatan dan inefisiensi kerap terjadi dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Tiga, minimnya partisipasi masyarakat lokal menyebabkan hasil pembangunan kurang sesuai dengan kebutuhan sosial budaya. Yang keempat, ketergantungan pada pembangunan fisik dapat mengabaikan aspek pemberdayaan manusia dan lingkungan. Opportunities atau peluang. Dukungan pemerintah pusat melalui program infrastruktur hijau dan gerakan wisata bersih menciptakan peluang kolaborasi lintas sektor. Yang kedua, skema public-private partnership atau PPP membuka jalan bagi kemitraan dengan pihak swasta tanpa membebani APBD. Yang ketiga, infrastruktur yang ramah lingkungan dapat memperkuat citra Banyuwangi sebagai model wisata berkelanjutan nasional. Yang keempat, meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi fasilitas modern dan akses mudah memperluas potensi pasar. Threat atau ancaman. Pertama, fokus berlebihan pada pembangunan fisik dapat mengganggu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, resiko degradasi lingkungan dan hilangnya identitas kultural masyarakat setempat. Yang ketiga, fluktuasi ekonomi global dan perubahan iklim dapat menghambat kelancaran proyek. Yang keempat, potensi bencana alam menimbulkan resiko terhadap keberlanjutan pembangunan pariwisata. Analisis SWOT alternatif B, penguatan kapasitas masyarakat lokal. Strength atau kekuatan. Yang pertama, memberikan dampak jangka panjang melalui peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Yang kedua, pelatihan, pendampingan, dan penguatan UMKM mendorong lahirnya inovasi berbasis potensi lokal. Yang ketiga, pendekatan ini memperkuat identitas budaya Banyuwangi serta menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Yang keempat, keberhasilan Desa Kemiren atau ASEAN Homestay Award 2025 dan Desa Taman Sari sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan menjadi bukti nyata efektivitasnya. Weakness atau kelemahan. Dampaknya tidak langsung terlihat karena pemberdayaan manusia membutuhkan jangka panjang. Yang kedua, perbedaan motivasi dan kemampuan masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan partisipasi. Yang ketiga, terbatasnya pendamping profesional dan tenaga ahli menghambat efektivitas pelatihan. Yang keempat, adaptasi terhadap teknologi digital masih rendah terhadap masyarakat pedesaan. Opportunities atau peluang. Yang pertama, didukung oleh kebijakan nasional yang menekankan pengembangan SDM pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, kolaborasi dengan Kemenparekraf, perguruan tinggi, dan sektor swasta membuka peluang pelatihan serta sertifikasi kompetensi. Yang ketiga, pengembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk promosi wisata berbasis media sosial. Yang keempat, peningkatan kapasitas masyarakat mampu menciptakan efek berganda terhadap sektor ekonomi lokal. Threat atau ancaman. Yang pertama, ketergantungan pada konsistensi partisipasi masyarakat dapat menjadi resiko jika motivasi menurun. Yang kedua, kesenjangan digital berpotensi menghambat adaptasi terhadap promosi wisata modern. Yang ketiga, pergeseran tren wisata dan persaingan antar destinasi menuntut masyarakat terus berinovasi. Yang keempat, tanpa pendampingan berkelanjutan, efektivitas pemberdayaan dapat menurun dalam jangka panjang. Analisis perbandingan. Alternatif A unggul dalam peningkatan aksesibilitas dan citra wisata, tetapi membutuhkan anggaran besar serta beresiko mengabaikan aspek sosial budaya dan lingkungan. Alternatif B lebih berkelanjutan karena menumbuhkan kemandirian ekonomi dan menjaga kearifan lokal, meski dampaknya tidak langsung terlihat dan bergantung pada kapasitas SDM. Dari sisi internal, Banyuwangi memiliki kelembagaan pariwisata yang kuat mendukung implementasi alternatif B.
Dari sisi eksternal, tren pariwisata berbasis budaya dan dukungan kebijakan menjadi alternatif B lebih unggul, sementara alternatif A tetap menjadi pelengkap infrastruktur pendukung. Rekomendasi: alternatif B dinilai lebih layak dan strategis karena lebih berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata sejalan dengan prinsip community based tourism dan arah kebijakan nasional atau gerakan wisata bersih. Mitigasi resiko: diperlukan pendampingan berkelanjutan, peningkatan literasi digital, serta kerjasama lintas sektor, pemerintah, akademisi, dan swasta. Yang keempat, sinergi dengan alternatif A tetap dibutuhkan untuk memperkuat aksesibilitas dan infrastruktur pendukung wisata berkelanjutan. Kesimpulan, analisis SWOT membantu proses pengambilan keputusan kebijakan publik agar lebih rasional, transparan, dan partisipatif. Melalui pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, pemerintah dapat menilai setiap alternatif secara objektif dan berdasarkan data yang nyata. Dalam konteks administrasi publik, metode ini memperkuat prinsip good governance karena seluruh tahapan pengambilan keputusan dapat dijelaskan secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam upaya pengembangan wisata berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.